Yo, what's up everybody, bagaimana kabarnya, sehat? Kembali lagi dengan saya yang seorang spoiler film demi sebuah Hudson. Jikalau biasanya saya merangkum film bertema action dari berbagai negara, namun kali ini akan berbeda. Berhubung saya adalah seorang yang cinta tanah air, maka dari itu saya keluarga besar review film akan mereview sebuah film horor yang berasal dari Indonesia tercinta. Yang mana film satu ini sangat unik karena kejadian cerita diangkat dari rumor ataupun kepercayaan adat istiadat masyarakat tertentu. Tanpa berlama-lama, check it out. Berlatar belakang di sebuah rumah sakit, terlihat ada seorang wanita bernama Lastri. Ini makhluknya, yang mana Lastri ini teriak-teriak mencari anaknya. Mana anak saya? Dokter yang ada di tempat tersebut mencoba menenangkan Lastri yang penuh amarah. Namun Lastri yang sudah kalut dalam kemarahannya langsung menyerang dokter dengan tongkat satpam yang dipegangnya hingga si dokter terluka. Tidak hanya itu, para suster yang mencoba menenangkan si Lastri terkena imbasnya juga, yang mana Lastri melukai para suster dengan sebuah gunting. Bahkan satu suster mukanya terkoyak oleh gunting tersebut. Setelah itu si Lastri keluar dari ruangan tersebut dan masuk ke ruangan tempat para bayi yang baru dilahirkan, atau guys bisa dibilang kamar bayi lah, kamar bayi kalau ada rumah sakit yang ibunda dan anak itu. Di kamar bayi itulah dia masuk guys, gitu. Lanjut. Setelah itu terlihat Lastri menggendong seorang bayi sembari mengatakan kepada seorang dokter yang berada di luar bahwa mereka sudah kalah. Kamu kalah. Dan tiba-tiba tanpa ada keterangan yang jelas, Lastri dengan tega membunuh si bayi yang digendongnya. Di sini guys ya, menurut saya scan yang apa ya? Dibilang lucu, tidak lucu, tidak lucu, dibilang lucu. Silahkan dilihat sendiri lah. Karena menurut saya ini absurd. Kira-kira seperti inilah scannya. Setelah si dokter teriak bahwa si bayi yang dibunuh Lastri bukanlah anaknya, sehingga Lastri yang emosi bercampur malu dan merasa bersalah, dia pun membunuh semua bayi yang di ruangan tersebut untuk menutupi rasa malunya. Anjir ini guys, kalau saya pribadi guys ya mengalami hal seperti ini, itu lebih baik saya terbang keluar angkasa guys ya. Kalian tahu nggak, itu rasanya itu seperti kalian melihat seseorang yang mirip dengan teman kalian, terus kalian menepuk pundaknya gitu, so akrab ya kan. Kalian tepuklah pundaknya guys gitu kan. Baru tiba-tiba dia menoleh ke kita dan ternyata itu orang lain. Itu ada kecanggungan dan keabsurdan juga kemaluan yang sangat amat besar guys. Itu yang terjadi. Itulah yang dialami Lastri ini guys ya. Lanjut. Dan seperti sinetron pada umumnya, para pengaman pasti selalu telat datang guys ya. Kalaupun mereka cepat datang, pasti itu banyak negosiasi yang terjadi. Contoh seperti pada scan ini. Padahal gampang aja, tinggal mereka ambil besi yang panjang, tokokkan kepala si Lastri ini, udah pingsan dia, aman semua guys lagi. Gitu guys ya. Lanjut. Setelah para pengaman berhasil masuk ke ruangan tersebut dan berniat untuk menangkap si Lastri, namun gagal karena Lastri memecahkan botol berisi cairan yang mudah terbakar. Sehingga pada saat Lastri menyalakan lampu meja dan menghasilkan percikan listrik dan menyebabkan kebakaran yang besar di rumah sakit tersebut, hingga semua orang-orang yang di dalam mati hangus terbakar. Dan inilah Satu Suro. Sedikit ringkasan tentang Satu Suro, yang mana Satu Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro dan Satu Muharram dalam kalender Hijriah. Namun kali ini kita tidak berfokus menurut pandangan hal tersebut, namun kita akan berfokus kepada pandangan masyarakat tentang Satu Suro yang mempercayai bahwa Satu Suro adalah hari besar para makhluk halus ataupun setan. Berfokus kepada seorang pria bernama Bayu yang bekerja sebagai seorang penulis, yang mana dia sedang berbincang-bincang dengan sang oomnya. Yang mana si Bayu ini meminta modal kepada sang oom untuk menyewa rumah dengan alasan karena si Adinda istrinya akan segera melahirkan. Dan karena kebetulan sang oom yang kaya raya, beliau pun memberikan sebuah rumah yang berada di luar kota. Si oom juga mengatakan kalau mereka tinggal di rumah tersebut, kandungan Dinda akan terjaga, si Bayu juga akan tenang untuk menulis bukunya. Bayu butuh sedikit modal, Om. Kalau ada rumah di luar kota. Mendengar usul tersebut, Bayu dengan senang menerima tawaran sang oom. Singkat cerita, terlihat Bayu dan Adinda sang istri sudah berangkat menuju rumah yang diberikan oleh sang oom. Setelah sekian lama perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di tujuan dengan selamat sentosa. Setelah
Setelah itu, Bayu menyusun barang-barang bawaan mereka sedangkan si Adinda keliling ruangan untuk melihat interior rumah tersebut yang mana lokasi dan keadaan rumah terasa sedikit mencekam. Coba saja Anda bayangkan, rumah besar penghuni hanya 2 orang, tidak ada tetangga, itu sangat amat menyeramkan bagi saya pribadi guys. Lanjut. Pada malam harinya berhubung Adinda dan Bayu belum mengantuk, mereka berdua pun berbincang-bincang dan sembari bercanda melihat foto-foto lama keluarga Bayu yang terlihat lucu dan terlihat kuno bagi mereka. Masih muda banget ya? Mas, lucu banget. Berhubung si Bayu yang sudah lelah dan ditambah lagi esok pagi dia akan ada meeting, maka dari itu mereka berdua pun tidur segera. Singkat cerita, pagi pun tiba, terlihat Bayu sudah berangkat kerja, sedangkan si Adinda tinggal sendirian di rumah tersebut sembari menikmati pemandangan dengan secangkir jamu kandungan. Dan di siang harinya, Adinda yang bosan mojok di rumahnya pun juga karena bahan masakan belum sempat dibeli. Oleh karena itu, Adinda datang ke pasar tradisional di kampung tersebut. Mbaknya mau beli apa? Bunga sedap malamnya ada, Bu. Yang mana Adinda ingin membeli bunga sedap malam, namun tidak ada karena belum musim sehingga si ibu pedagang menawarkan bunga melati. Sekarang ini bunga melati. Adinda yang melihat sekeliling menjadi heran karena semua pedagang rata-rata menjual bunga melati dan dia pun bertanya kepada ibu pedagang. Banyak sekali melatinya, Bu. Memangnya ada apa? Dan ibu pedagang pun menjawab karena hari tersebut adalah perayaan Satu Suro. Si ibu pun heran karena Adinda tidak tahu. Ibu pedagang yang penasaran pun bertanya, "Emang kamu tinggal di mana?" Kata si ibu. "Di rumah kayu yang dekat Telaga Hijau, Bu," kata si Adinda. Mbaknya ini tinggal di mana? Di rumah kayu yang dekat Telaga Hijau. Mendengar pernyataan Adinda tentang rumahnya yang berada di Telaga Hijau, seketika raut wajah ibu pedagang berubah ketakutan dan langsung menutup kios dagangannya. Adinda pun merasa heran dengan tingkah laku sang ibu, ditambah lagi di pasar tersebut ada nenek-nenek yang memandang aneh ke arah Adinda. Singkat cerita, terlihat Adinda sudah pulang ke rumahnya yang mana Adinda sedang membuat jus, namun tiba-tiba pisau yang tadi diletakkan oleh Adinda tiba-tiba menancap di sebuah talenan yang digunakan oleh Adinda. Oleh karena itu, Adinda sedikit ketakutan. Tidak sampai di situ, pintu gudang rumah tersebut juga terdengar berdecit seolah-olah ada yang membukanya. Dinda dengan seluruh keberaniannya sembari membawa pisau pemotong buah tersebut mendatangi ruangan itu dan tiba-tiba saat Adinda masuk dan menghidupkan lampu, terlihat ada seorang manusia menggunakan jubah hitam berada tepat di belakang Adinda. Di malam harinya, Bayu yang baru pulang kerja merasa heran dan khawatir karena lampu rumah mereka padam dan Adinda tidak menyahut panggilan Bayu. Dinda, kamu di mana Dinda? Di saat Bayu hendak ke kamarnya, yang mana Bayu semakin takut karena adanya ceceran darah di lantai. Bayu yang khawatir dengan Dinda pun mengikuti ceceran darah tersebut hingga sampailah dia di gudang, yang mana di sana terlihat si Adinda yang terbaring dengan perut yang sudah terkoyak-koyak dan tiba-tiba yang mana ternyata itu hanyalah mimpi si Bayu. Jadi guys ya, kita tidak bisa mengambil dari titik manakah mimpi si Bayu ini. Apakah pada saat dia baru pulang kerja, apakah pada saat Adinda yang memotong buah. Kita tidak tahu yang mana, dari mana asal mimpinya guys ya. Yang pastinya itu hanyalah mimpi. Lanjut. Adinda yang khawatir dengan keadaan Bayu pun mengajak Bayu melaksanakan sholat. Namun si Bayu malah menolak ajakan Adinda, yang mana ternyata si Bayu ini adalah seorang pria yang anti dengan agama guys ya. Jadi bisa dibilang si Bayu ini semacam ateis ataupun agnostik lah ya. Gitu guys ya, lanjut. Aku hanya mimpi buruk aja. Kayaknya udah saatnya kita sholat, Dimas. Apaan sih? Aku tahu kamu anti sama agama. Dan pagi pun tiba seperti biasa. Bayu terlihat sudah berangkat kerja dan Adinda tinggal sendirian di rumah. Terlihat Adinda yang tinggal di rumahnya pun menerima telepon dari ibunya. Mereka mengobrol dan si ibu juga mengatakan kalau dirinya memiliki firasat buruk dan menganjurkan agar rumah baru mereka disolatkan dahulu. Dan di sela-sela mereka mengobrol, tiba-tiba ayunan yang berada di halaman rumah tersebut bergoyang sendiri sehingga Adinda sedikit heran dan merinding. Di lain tempat terlihat Bayu ditegur oleh atasannya karena dia menolak menulis buku yang diminta oleh perusahaan tempat dia bekerja. Kantor kita bisa tutup kalau semua jenis menulis kayak kamu. Kita berpindah ke Adinda yang tidur siang, yang mana dia terbangun akibat mual, dan saat dia muntah yang keluar bukanlah bakwan, kol, kangkung, cabai ataupun nasi campur, melainkan paku dan silet yang berbulu. Bukan hanya itu, bayi yang dikandungnya juga keluar melalui mulut si Adinda, sehingga mulutnya Adinda terkoyak. Satu hal yang harus kita tahu, ini bukanlah pertunjukan The Master, melainkan film horor yang absurd.
Lanjut. Pun terlihat juga si Adinda dipegang oleh 3 orang berjubah hitam. Mungkin teman-teman bertanya, siapakah orang yang berjubah hitam itu? Nanti dikasih tahu. Lanjut. Namun ternyata guys, semua hanyalah mimpi si Adinda itu sendiri. Namun pada saat dia mencoba bangun dari pingsannya, dia mengalami sakit perut. Bersamaan dengan itu, Bayu yang baru pulang langsung membawa Adinda ke rumah sakit terdekat di kampung itu. Sesampainya di rumah sakit, para suster terlihat aneh, kaku, dan pucat pasi. Namun si Bayu tidak menghiraukan hal tersebut karena keadaan sang istri. Di saat 2 orang suster aneh tersebut membawa si Adinda ke ruangan bersalin, si Bayu meminta agar dia diizinkan mendampingi Adinda. Namun si suster mengatakan agar si Bayu melakukan registrasi terdahulu. Harus registrasi terlebih dahulu. Pada saat melakukan registrasi, Bayu heran karena waktu pada jam rumah sakit tersebut berbeda dengan jam yang dipakainya. Namun Bayu yang selalu positif thinking pun berpikir kalau rumah sakit tersebut tidak punya budget untuk mengganti baterai pada jam tersebut. Kita berpindah ke ruangan Adinda yang mana terlihat sang dokter yang bertingkah aneh. Sesaat kemudian si Bayu datang dan bertanya keadaan Adinda yang mana menurut penuturan sang dokter kalau Adinda baik-baik saja. Dokter, istri saya bagaimana? Ini baru bukaan awal saja, tapi tidak apa-apa. Di sini, Adinda meminta kepada Bayu setelah lahiran agar mereka mencari rumah baru karena Adinda merasa takut tinggal di rumah yang diberikan oleh Oom si Bayu yang dahulu. Tapi aku gak mau pulang ke rumah itu lagi, Mas. Oleh karena itu, Bayu pun pulang untuk menyusun barang-barang mereka dari rumah pemberian Oom si Bayu itu sendiri. Sedangkan si Adinda yang berada di rumah sakit terlihat dipelototi oleh dokter, yang mana dokter tersebut sama dengan dokter di zaman si Lestri. Mungkin kalian bertanya-tanya, lu, kok masih ada? Nanti akan kita jelaskan. Lanjut. Yang mana tiba-tiba semua pekerja di tempat tersebut berubah menjadi aneh. Bahkan satu orang dokter membentur-benturkan kepalanya ke dinding ruangan tersebut hingga terluka. Adinda yang takut pun memanggil-manggil suster namun tidak ada jawaban sama sekali. Sus, Sedangkan si Bayu terlihat sedang di rumahnya dan menyusun semua barang-barang mereka yang hendak dibawa dari rumah tersebut. Namun saat Bayu hendak keluar, tiba-tiba dirinya mendengar langkah kaki. Bayu sempat mencarinya namun tak kunjung menemukan makhluk tersebut hingga Bayu pun bergegas pergi dari rumah itu. Saat si Bayu hendak pergi, nenek-nenek yang di awal kita lihat atau yang di pasar memandang aneh terhadap Dinda tiba-tiba muncul dengan penuh keabsurdan sehingga Bayu pun sedikit terkejut namun tidak menghiraukannya sehingga Bayu pergi begitu saja. Kita berpindah ke Adinda yang sedang mencari-cari suster yang mana dia masuk ke sebuah ruangan dan terlihat di situ ada 2 orang suster yang berdiri mematung dan tidak merespon kedatangan Adinda. Adinda yang merasa heran pun keluar dari ruangan tersebut namun entah bagaimana ceritanya tiba-tiba saja pintu ruangan tersebut terkunci. Adinda yang khawatir mencoba membuka paksa pintu tersebut sembari memanggil-manggil suster namun seperti yang kita tahu tidak ada jawaban sama sekali dan tiba-tiba wajah yang tak asing bagi kita yang tak lain adalah si dokter yang memang sudah aneh sejak awal dia muncul dan menatap Adinda beberapa detik sehingga Adinda harus menahan napas karena begitu baunya jigong si kawan tersebut dan seketika Adinda sudah berada di luar ruangan itu. Kita berpindah ke Bayu yang sedari tadi tak kunjung sampai yang mana Bayu terlihat mampir di sebuah warung pinggir jalan yang hampir tutup. Namun karena si Bayu yang meminta tolong dengan alasan lapar tidak makan seharian, si bapak pun melayani Bayu dengan sepenuh hati. Masih ada, Pak? Tutup, Mas. Saya dari siang belum makan. Bayu juga sempat bertanya kenapa si bapak penjaga warung tersebut sangat amat cepat tutup. Si bapak penjaga warung pun menjawab bahwa dia yang terlalu lama sedangkan pedagang-pedagang yang lain sudah tutup sejak sore. Tumben, Pak, jam segini udah tutup. Saya yang kemalaman, Mas. Saya sudah tutup sejak sore. Bayu yang penasaran bertanya apa alasannya. Si bapak pun menjawab kalau hari tersebut bertepatan dengan malam satu suro yang mana di daerah tersebut dipercaya bahwa malam satu suro adalah hari besarnya para jin, iblis, setan ataupun arwah gentayangan. Jadi pamali keluar pada saat malam hari. Dan si Bayu yang tidak percaya dengan hal-hal mistis tersebut malah mentertawakan si bapak. Seperti manusia pada umumnya, si bapak tidak memaksakan si Bayu agar percaya dengan apa yang dia percayai. Sebagian orang percaya, terserah. Mas mau pilih yang mana? Di sini, si bapak penjaga warung pun bertanya tujuan Bayu malam-malam begini mau kemana. Si Bayu dengan bangga mengatakan, "Rumah sakit pertigaan ini, Pak. Istri saya mau melahirkan sembari menikmati gorengannya." Mas mau kemana malam-malam? Saya mau ke rumah sakit, Pak. Si bapak penjaga warung yang mendengar pernyataan Bayu tiba-tiba gemetar dan mengatakan kalau rumah sakit tersebut sudah lama tutup karena kebakaran dan banyak korban jiwa akibat kebakaran tersebut.
Mas, rumah sakit yang Mas maksud itu sudah lama tutup. Banyak orang yang mati terbakar. Bayu yang tadinya tidak percaya pun langsung pergi tancap gas untuk membuktikan perkataan si bapak penjaga warung, yang mana sampainya di sana terlihat rumah sakit tersebut memang sudah rusak dan tidak terawat sama sekali. Tanpa berpikir panjang, Bayu langsung masuk ke rumah sakit tersebut sembari memanggil-manggil nama Adinda, namun tidak ada sahutan sama sekali. Dinda? Sedangkan si Adinda terlihat masih sama seperti sebelumnya, yang mana dirinya tetap memanggil-manggil para suster hingga sampailah dirinya di ruangan lain, yang mana di situ terlihat seorang yang mengepel lantai. Adinda yang butuh bantuan pun memanggil orang tersebut, namun tiba-tiba Mas. saat si mas-mas pengepel muncul, si Adinda dengan wajah datar sedikit meringis pun terkejut karena wajah si mas-mas pengepel yang sudah terbakar dan kepala yang hampir copot. Sampai akhir hayat loh, mas ini memiliki moto kerja kerja kerja. Kalau saya di situ, saya pasti kasih sepeda itu kawan-kawan. Lanjut. Soal anjir. Adinda pun penuh dengan ketakutan berjalan ke koridor lain, yang mana sayup-sayup terdengar seseorang memanggil namanya, yang mana ternyata suara tersebut berasal dari sang suami ataupun si Bayu. Mas Bayu. Adinda yang melihatnya mencoba memanggil-manggil si Bayu, namun Bayu tidak mendengar suara panggilan tersebut karena ternyata guys, mereka ini berada di alam yang berbeda. Jadi si Adinda ini berada di alam gaib. Itulah mengapa rumah sakit tersebut terlihat masih bagus dan terawat rapi, sedangkan si Bayu berada di dimensi kita guys. Itulah mengapa rumah sakit di tempat si Bayu ini sudah rusak dan terbakar hangus. Bayu yang merasa bahwa dia sudah berjalan jauh mengelilingi rumah sakit tersebut merasa heran karena dirinya tetap kembali ke tempat awal dia masuk. Namun perbedaannya, pintu masuk pada rumah sakit tersebut hilang entah kemana, sehingga Bayu yang emosi pun melampiaskannya ke sebuah kursi yang sudah rusak di tempat tersebut. Bener kan? Terus tadi aku masuk dari... Namun tiba-tiba Bayu mendengar suara dari sebuah ruangan. Dengan segala keberanian dan positif thinking, Bayu menghampiri suara tersebut, yang mana ternyata suara itu berasal dari seekor kucing yang terperangkap di dalam lemari. Kita berpindah ke Adinda yang sedari tadi hanya mencari si suster dan dokter, namun tak kunjung bertemu. Dinda pun menangis untuk meluapkan rasa kesal bercampur letihnya di pojokan sebuah ruangan, dan tiba-tiba terdengarlah suara teriakan yang lumayan menakutkan dari ruangan lain. Adinda yang mendengar teriakan tersebut mencoba mendatangi asal suara itu, yang mana Adinda berjumpai segerombolan suster, dokter, dan pasien yang aneh. Namun sepertinya mereka ini tidak menyadari kehadiran Adinda di tempat tersebut. Sus, saya mau pergi dari sini, Kita berpindah ke Bayu yang mana dirinya melihat sepasang kaki yang terletak begitu saja di tumpukan kardus, dan tiba-tiba kaki tersebut menghilang. Saat Bayu hendak keluar karena tidak tahan dengan bau busuk kaki tersebut, tiba-tiba ada sosok makhluk besar yang menyeramkan muncul di hadapan Bayu, sehingga Bayu tersungkur karena kaget. Bayu yang takut langsung kabur menyelamatkan diri dan bersembunyi di ruangan lain. Namun si makhluk yang menyeramkan tersebut terus mengejar dan mendobrak-dobrak pintu ruangan tempat Bayu bersembunyi. Sedikit informasi guys ya, mungkin di tahun ini akan ada evolusi para hantu di Indonesia guys. Karena kan biasanya hantu-hantu di Indonesia itu muncul tiba-tiba terus hilang tiba-tiba. Nah kalau ini muncul tiba-tiba ngejar terus mendobrak-dobrak pintu gitu guys ya. Mungkin ada evolusi yang baru. Lanjut, kita pun berpindah ke Adinda yang sedang meminta tolong kepada segerombolan suster yang dilihatnya. Dan tiba-tiba teriakan yang tadi kembali terdengar, oleh sebab itu Adinda mulai merasa ketakutan. Di saat Adinda dilanda ketakutan, tiba-tiba sebuah tangan dengan bekas luka bakar memegang Adinda, dan saat dia menoleh, terlihat segerombolan dokter dan suster sudah hilang entah kemana. Adinda yang merasa heran keluar dari ruangan tersebut dan berjalan perlahan ke koridor yang lain, yang mana di sini kita lihat sosok perempuan yang jarang keramas, dan dari makhluk perempuan tersebutlah suara teriakan itu berasal. Si Adinda yang takut namun kurang ekspresi sembunyi separuh badan di balik tembok, yang artinya si perempuan yang menyeramkan tersebut masih bisa melihat Adinda dengan jelas. Kita berpindah ke Bayu yang masih terperangkap di ruangan tempat dia bersembunyi dari makhluk yang mengejarnya tadi. Bayu yang sudah merasa aman mencoba keluar dari ruangan tersebut, namun tiba-tiba si makhluk tersebut datang sembari membawa kapak dan merusak pintu ruangan tempat persembunyian Bayu. Makin aneh pribadi, sempat-sempatnya hantu tersebut mengambil kapak dan menghancurkan pintu. Mungkin si hantu ini lupa gitu guys ya, kalau dirinya adalah
hantu. Karena kan secara logika, hantu itu dapat muncul, menghilang, tiba-tiba sudah di belakang kita gitu ya. Lanjut. Oleh karena itu, Bayu keluar melalui atap atau loteng bangunan tersebut hingga dirinya terjatuh dan tak sadarkan diri. Kita berpindah ke alam lain, tepatnya di alam tempat Adinda yang mencoba menyelamatkan diri dari hantu wanita. Namun tanpa sengaja dirinya malah masuk ke kamar mayat. Di saat Adinda ingin keluar, entah bagaimana ceritanya, pintu pada ruangan tersebut sudah pindah ke sisi lain. Sehingga Adinda berjalan perlahan menuju pintu keluar. Namun tanpa kesengajaan, Adinda menabrak lemari dan menjatuhkan botol yang tersusun di lemari tersebut. Sehingga mayat yang merasa bising bangkit dari kematiannya. Tanpa menghiraukan para mayat, Adinda terus berjalan dan pada saat dia berhasil mencapai pintu yang mana Adinda tetap kembali ke ruangan yang sama dan pintunya juga berpindah ke sisi lain seperti kejadian di awal. Adinda pun tetap melakukan langkah-langkah yang sama dengan di awal. Namun di sini Adinda berhasil menangkap botol yang hampir jatuh. Akan tetapi para mayat tetap bangkit, bahkan berdiri tepat di hadapan Adinda sehingga Adinda pun mempercepat langkahnya. Namun lagi dan lagi, Adinda tetap kembali ke tempat yang sama seakan-akan dipermainkan para mayat tersebut. Namun atas bantuan produser, akhirnya Adinda berhasil keluar dari para hantu prankster tersebut. Di luar ruangan tersebut, tepatnya di koridor, Adinda bertemu dengan seorang ibu. Jika kalian ingat dengan kejadian awal, si perempuan bernama Lastri. Terlihat dirinya sedang duduk menangis sembari memegangi kandungannya. Si Adinda yang prihatin juga membutuhkan pertolongan pun mendatanginya. Yang mana di sini Lastri berbicara sendiri tentang dirinya yang dijadikan sarang untuk seorang bayi yang akan dipersembahkan kepada setan. Atau lebih sederhananya, anak yang dilahirkan oleh Lastri akan dipersembahkan kepada setan karena keluarganya adalah pengikut setan. Dan inilah ternyata alasan Lastri marah-marah di awal film. Bahkan dia membunuh semua bayi dan menyebabkan kebakaran di rumah sakit tersebut dengan alasan dia tidak ingin anaknya menjadi pengikut ataupun menjadi penyembah setan. Seorang bayi, titisan iblis. Adinda yang sadar tadi mendengar Lastri ngedumel, tiba-tiba dirinya terkejut karena perut si Lastri berlumuran darah dan bahkan si Lastri berubah wujud menjadi hantu dan teriak dengan mengatakan harus mati kepada Adinda. Adinda yang takut mencoba melarikan diri namun dirinya terjatuh. Lastri dengan wujud hantunya mendekati Adinda sembari membawa sebuah gunting yang berlumuran darah yang mana Lastri ingin membunuh bayi yang dikandung oleh Adinda. Di saat Lastri memegang kandungan Adinda, kita pun dibawa flashback tentang kenangan Lastri saat dirinya lahiran yang mana bayi yang dilahirkannya dipersembahkan kepada setan dan juga dia membakar sebuah rumah sakit hingga menyebabkan banyak korban jiwa dan tiba-tiba terpancarlah cahaya berwarna biru yang membungkus si Adinda atau semacam cakra segel gitulah guys ya, hingga menyebabkan hantu Lastri terpental jauh dan Adinda pun pingsan. Kita pun berpindah ke Bayu yang sedang tertidur di sebuah sofa rumah sakit yang mana di sini Bayu sedang mengobrol dengan seorang pria yang terlihat sedang sakit yang mana si pria tersebut adalah ayah si Bayu. Bapak sayang sama kamu. Maafin Bayu, Pak. Di sini sang ayah mengatakan bahwa kekuatan, kekuasaan, kekayaan tidak ada gunanya jikalau sudah sakit. Si ayah juga mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Bayu lebih dari segalanya hingga sang ayah tidak menyerahkan si Bayu kepada mereka atau pengikut setan. Harta semua akan habis. Yang mana ternyata keluarga Bayu ini adalah pengikut setan garis keras. Bahkan si Bayu dahulunya hendak dipersembahkan, namun si ayah tidak rela hingga dia menyuruh Bayu agar keluar atau merantau meninggalkan desa tersebut. Dan itu jugalah penyebab si ayah sakit parah. Karena kan menurut para ahli persajenan dan persetanan, kalau kita tidak memberi tumbal, maka kita yang akan dimakan oleh setan perlahan-lahan. Gitu guys. Maka jangan pernah melakukan musyrik, berdosa, menyembah setan, menyembah iblis ataupun hal-hal yang lain. Tetaplah satu tujuan, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Dan tiba-tiba si ayah berteriak mengusir Bayu hingga dirinya terbangun dari pingsannya, yang mana ternyata kejadian yang kita lihat barusan hanyalah alam bawah sadar Bayu, yang mana ternyata juga makhluk yang mengejar Bayu adalah arwah ayah Bayu sendiri yang bermaksud
bermaksud untuk menolong Bayu. Berpindah ke Adinda yang masih setengah sadar, yang dibawa oleh segerombolan dokter dan suster yang menyeramkan ke sebuah ruangan yang diyakini tempat tersebut adalah tempat Lastri melahirkan dahulu, yang mana kita lihat Adinda diikat di atas sebuah meja batu di ruangan tersebut, dan kita ketahui bersama bahwa Adinda sudah kembali ke alam manusia. Kita lihat juga hantu tamatan S1 kedokteran spesialis ibu dan anak tersebut sedang membantu Adinda untuk melahirkan bayi yang dikandungnya. Keren kan? Hanya di Indonesia guys, ada hantu yang sekolahnya tinggi bisa menolong manusia untuk melahirkan. Setelah sekian lama menahan sakit, Adinda pun berhasil melahirkan dengan selamat sentosa. Dan di detik-detik anak Adinda hendak dipersembahkan atau ditumbalkan kepada iblis, tiba-tiba nenek-nenek yang aneh selama ini, atau nenek-nenek yang di pasar dan yang membuat Bayu terkejut, datang dan langsung menyerang para hantu yang berada di tempat tersebut dengan air ajaib. Hingga para hantu yang terkena cipratan air ajaib tersebut membuat para hantu berubah menjadi serbuk dan hilang entah kemana. Si nenek pun langsung membantu Adinda keluar dari ruangan tersebut. Karena Adinda yang baru lahiran, si nenek pun menyuruh Adinda untuk beristirahat sebentar. Si nenek juga mengatakan penyebab para hantu berkeluaran dari alamnya adalah karena mencium bayi yang baru lahir tersebut, sehingga mereka atau para hantu menjadi lapar dan hendak memakan si bayi itu. Mencium aroma bayi ini sebagai hidangan yang lezat dan mereka menjadi lapar. Setelah itu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan sembari si nenek menyerang setiap hantu yang muncul dengan air ajaibnya. Dan beberapa saat kemudian Bayu pun muncul. Si nenek pun meminta agar Bayu melindungi anak dan istrinya. Hingga beberapa saat kemudian teriakan yang sudah tak asing kembali terdengar, yang menandakan Lastri sudah datang. Si nenek pun membawa mereka ke sebuah ruangan untuk bersembunyi, yang mana di sini Bayu yang seorang anti agama tiba-tiba bertobat dan mendoakan anaknya, sehingga hal tersebut membuat Adinda terharu. Namun beberapa saat kemudian Lastri sebagai hantu yang paling kuat dan penuh dengan nafsu membunuh berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Bayu yang baru bertobat namun masih menggunakan akal dan logika duniawi bahwa segenap benda dapat disentuh pun memukul Lastri dengan sebuah balok, yang mana hal tersebut hanyalah kesia-siaan belaka. Si Lastri yang merasa kesal dengan tingkah Bayu pun langsung menamparnya hingga terpental. Si nenek yang mencoba menyerang Lastri pun juga sama berhasil dilumpuhkan oleh Lastri. Setelah itu Lastri dengan senjata mematikannya mendekati Adinda dan mencoba membunuh bayi si Adinda. Namun kejadian yang sama kembali terjadi. Sebuah segel berwarna biru menutupi si bayi dan si Adinda. Karena tidak mampu menyerang anak Adinda dengan roh atau dirinya sendiri, maka Lastri merasuki tubuh Bayu. Dan setelah itu, Lastri yang berada di tubuh Bayu mencoba menyerang Adinda dan anaknya. Namun Adinda berlari dan sembunyi di sebuah toilet, sedangkan Lastri yang berada di tubuh Bayu terus mengejarnya sembari berteriak kalau anak Adinda harus mati. Dan beberapa saat kemudian Lastri yang berada di tubuh Bayu berhasil menemukan persembunyian Adinda. Namun tiba-tiba sang nenek muncul dengan cambuk bambu kuning kesayangannya dan beberapa kali menyerang Lastri yang berada di tubuh Bayu. Dan terlihat Lastri merasa kesakitan dan mencoba melarikan diri hingga sampai di sebuah koridor. Terlihat hantu dokter dan suster yang mencoba menenangkan Lastri di masa mereka hidup datang. Sang nenek pun menyiram Lastri yang berada di tubuh Bayu dengan serbuk daun berwarna hijau. Dan seketika hantu para dokter suster berlari ke arah Bayu dan berhasil mengeluarkan Lastri dan hilang entah kemana, sedangkan si Bayu terlihat tidak sadarkan diri. Si nenek pun langsung menghampiri Adinda, yang mana si nenek meminta anak Adinda untuk digendong karena sang nenek merasa anak tersebut bukanlah bayi sembarangan. Setelah Adinda memberinya, tiba-tiba si nenek memukul Adinda hingga pingsan. Singkat cerita, mentari pagi pun bersinar. Bayu yang baru sadar dari pingsannya perlahan berjalan mencari-cari Adinda. Hingga akhirnya ketemu, yang mana Bayu merasa heran melihat Adinda yang sudah babak belur dan anak mereka juga hilang. Dan setelah Adinda sadar dari pingsannya, mereka berdua pun keluar dari rumah sakit tersebut menuju mobilnya. Dan tiba-tiba Bayu mendengar tangisan sang bayi dari arah hutan. Oleh karena itu, Bayu menghampiri asal sholat tersebut, yang mana terlihat sang nenek sedang duduk dengan posisi menyembah. Bayu pun mengambil tongkat yang sudah dipersiapkan para kreatif di tempat tersebut dan memukul si nenek tersebut hingga tersungkur. Lalu Bayu mengambil dan membawa pulang anaknya keluar dari kampung tersebut. Di mobil, Adinda sempat teringat dengan kata-kata si nenek dan Lastri, yang mana si nenek sempat mengatakan kalau bayi tersebut bukanlah bayi sembarangan, dan Lastri mengatakan kalau bayinya titisan iblis. Bukan bayi sembarang. Titisan iblis. Balik ke si nenek yang tidak sadarkan diri, tiba-tiba dirinya terbangun dan langsung menari sembari menabur bunga ke patung di tempat tersebut. Terlihat juga sang nenek menelpon
seseorang yang mana wajah seseorang tersebut tidak asing atau seseorang tersebut adalah Oom si Bayu. Si nenek mengatakan kalau titisan putra Zakat Pati telah lahir sempurna, atau lebih sederhananya, anak si Bayu dan Adinda berhasil ditumbalkan. Titisan Purat Pati lahir sempurna. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Oom Bayu menabur bunga dan berdoa sesuai dengan kepercayaannya, sembari memperlihatkan foto-foto keluarga besar mereka dari nenek moyang hingga Bayu dan Adinda. Film pun selesai. Pesan moral dari film ini adalah melahirkanlah di rumah sakit yang rusak terbakar agar modal lebih murah, dan yang paling penting, kamu dibantu oleh hantu gentayangan. Saya keluarga besar review film mengucapkan pemburu adsen. Terima kasih.